من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan Ahad pagi ini adalah tanggal 20 Ramadan ya, Masya Allah. Kita sudah di akhir dari 10 yang kedua di bulan Ramadan, dan tentunya tinggal memasuki 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, ada apa dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah? Cukup banyak walhamdulillah dalil ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentunya tidak semua hadis ya, tapi sebagian hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-ashrul awakhir min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak syak lagi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari seluruh bulan-bulan yang ada dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan beberapa hal. Yang pertama, karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan juga karena kenapa mulia juga Ramadan? Sebab yang kedua, karena di dalam bulan Ramadan terdapat satu lailah, satu malam yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nanti kita akan bahas ya berkaitan dengan itu. Ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan atau qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebetulnya perkataan yang tersebar ya di WhatsApp atau di media-media sosial yang lain seperti Ramadan Karim, ini kurang tepat ya kata para ulama. Ramadan Karim, Ramadan mulia. Sebetulnya yang benar adalah Ramadan Mubarak. Ini lafaz yang syar'i yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ramadan tidak karim dengan sendirinya. Yang karim adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi bulan apa? Ramadan. Ya. Jadi tidak syak lagi bahwa bulan Ramadan semuanya dari awal sampai akhirnya, dari tanggal 1-nya sampai tanggal 30-nya kalau itu 30 hari, atau tanggal 29-nya kalau itu 29 hari, adalah
hari-hari yang mubarak, semuanya berkah. Namun alhamdulillah ternyata ada yang lebih barokah dari hari-hari di bulan Ramadan tersebut, dan itu terjadi di 10 terakhir di bulan apa? Ramadan ini. Ya. Jadi ini tanggal 20, nanti malam atau nanti maghrib sudah memasuki malam yang ke-21 yang disyariatkan bagi orang yang mau i'tikaf untuk datang sebelum maghrib ke masjid jami', ya, untuk memasuki masjid melakukan i'tikaf. Nah, beberapa hadis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fil ijtihadi fil ashril awakhir, hadis tentang bagaimana ijtihad atau kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau menuturkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Waalaikumsalam. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhala al-'ashru, apabila memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan maksudnya, maka beliau lakukan beberapa hal berikut, ya, 4 di sini disebutkan. Yang pertama adalah ahyal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, malam-malamnya. Nanti akan kita bahas, ya, apa yang dimaksud dengan ihya al-lail di sini. Yang kedua, wa ayqadha ahlahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga beliau, ya, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, ya, tentunya untuk ibadah. Yang ketiga, wajadda, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh, jadda yakni ijtihad, ya. Dan yang keempat, wasyaddal mi'zar, dan Nabi SAW mengencangkan, ya, sarung beliau, ya, tali pinggang pada sarung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan sedikit redaksi yang berbeda, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yajtahidu, bersungguh-sungguh, fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang kesungguhan beliau ini tidak seperti sebelum-sebelumnya atau di luar 10 hari yang terakhir itu. Nah, hadis ini, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan dalil bahwa al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini memiliki satu keistimewaan tersendiri dan khusus, ya, dalam syariat Islam. Ya. Keistimewaan untuk apa? Keistimewaan untuk kita lebih, ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dan meningkatkan ketaatan kita secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salatnya, ya, salat wajib ataupun sunnahnya, salat tarawih, ya, diperbaiki lagi dan diperbagus lagi, kemudian zikirnya, dan kemudian tilawatul Qur'annya, ya. Dan dalam hadis tadi, Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, mensifatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 4 sifat. Yang pertama tadi disebutkan ahyal lail, yaitu menghidupkan malam. Ai, kata para ulama, sahirahu, ya, Nabi, ya, tidak tidur, ya, begadang di malam hari itu tentunya untuk ibadah. Fa ahyahu bit-ta'ah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya itu dengan berbagai macam ketaatan.
ya terkhusus salat, ya qiyamul lail, salat tarawih beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya nafsahu bisaharihi fih. Ya, Nabi tidak tidurnya itu tentunya dengan dihidupkan dengan berbagai macam ibadah. Dan juga kata para ulama li'annal an-nauma akhul maut. Ya, karena yang namanya tidur itu adalah saudaranya apa? Kematian. An-naum akhul maut. Tidur saudaranya mati. Hanya saja kalau an-naum itu adalah al-mautul asghar, ya, kematian kecil. Kalau al-maut al-haqiqi minad dunya, ya, itu al-mautul akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang mati, ya sungguh telah mulai kiamatnya. Kiamat pada dirinya sendiri, mati, kemudian akhirnya dia menghadapi kiamat di akhir zaman kelak. Jadi yang dimaksud dengan ahyal lail adalah ahyal lail bil qiyami wa ta'abbudi lillahi rabbil alamin. Dan inilah al-haya al-haqiqiyah. Inilah kehidupan yang hakiki, yaitu apabila seseorang dalam hidupnya di dunia ini dia hidupkan dengan iman dan amal saleh atau ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, masih menyebutkan maitah, mati, ya, bangkai orang yang walaupun dia hidup berjalan di muka bumi ini punya ruh dengan jasadnya, dia tetap Allah katakan maitah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 122. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam maqalat Ramadaniyah karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, wala tahyal arwahu walal abdanu walal awqat walal a'mar illa bi ta'atillah. Tidaklah ruh, badan dan waktu kita dan umur kita dikatakan hidup kecuali apabila diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiyal hayatul haqiqiyah. Dan inilah kehidupan atau, ya, hayat yang hakikiyah, yang sejati, yang sesungguhnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat di dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha. Awaman kana maitan, apakah orang yang tadinya mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah anggap dia mati walaupun dia hidup di dunia ini berjalan. Lalu kata Allah, kami hidupkan, fa ahyaynahu, kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, lalu kami beri untuknya cahaya, yaitu kata para ahli tafsir nurul iman wa ta'ah, cahaya keimanan dan ketaatan. Nuran yamshi bihi finnas, dan dengan cahaya tersebut dia bisa berjalan di kalangan manusia, ya, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang lurus, mana yang menyimpang, mana yang benar, mana yang salah. Apakah orang seperti ini yang Allah berikan iman, ya, amal saleh, sama seperti orang yang kata Allah hanya sekedar hidup saja, kaman mathaluhu fidh dhulumat, yang dia itu hanya sekedar hidup di dunia ini dalam kegelapan, di atas kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang dia tidak keluar dari kegelapan tersebut. Ya, tentu jawabannya apa? La, tidak sama. Jadi di sini, ya, orang, ya, tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin dikatakan hidup yang benar adalah tiru beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dengan cara kita juga penuhi diri kita dengan iman dan amal saleh. Dan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dan contohkan kepada kita semua, terkhusus ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan apa? Ramadan ini. Itulah ihya'ul lail yang sesungguhnya, ya, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, 10 ini, dengan berbagai macam taat dan ibadah lillah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah,
Ya. Bukan berarti yakni Nabi SAW juga tidak tidur sama sekali. Akan tetapi beliau SAW yang dimaksud adalah ihya ghalibil lail. Ya, beliau menghidupkan sebagian besar malamnya. Ya. Jadi tidur tapi sebentar. Ya. Karena memang ada keterangan yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana dalam Sahih Muslim dan dibawakan hadis ini dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah." Ya, memang aku tidak pernah melihat, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qiyamul lail semalam suntuk tidak tidur sama sekali sampai subuh, itu tidak pernah. Artinya Nabi menghidupkan memang malamnya, akan tetapi kadang beliau selingi dengan tidur sebentar. Ini yang pertama. Ya, yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam ihya'ul lail. Yang kedua, tadi dalam hadis disebutkan wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan siapanya? Istri-istrinya, ahlahu, keluarganya, ya, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, aiqadha zawjatihi at-tahirat ummahatil mu'minin. Yaitu Nabi SAW membangunkan istri-istri beliau yang mulia, yang suci, para ummahatul mu'minin radhiyallahu taala anhunna jami'at. Untuk apa? Liyushariknahu igtinamal khair. Ya, agar mereka juga sama-sama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu-waktu yang baik ini dengan berbagai macam ibadah lillah subhanahu wa ta'ala, wadzikri wal ibadah. Ya, sama-sama bersama Nabi berzikir dan beribadah fi hadhil awqatil mubarakah, di waktu-waktu yang berkah ini. Ya. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa hendaknya para orang tua, ya, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri tauladan. Ya. Disebutkan wa fi dzalika aidan tasyri'un li ummatihi an tahdhu hadwahu wa tata'assa bihi fi dzalik. Ya. Hendaknya umatnya ini, kita semua ini terkhusus, wa fihi tawjihun lil aba'i wal ummahat, terkhusus para ayah dan ibu. Ya. Untuk apa? Memotivasi putra-putranya, wa hathun lahum 'alal inayati bi tarbiyati abnaihim. Ya, kasih tahu anak-anaknya itu bahwasanya ini waktu luar biasa, ini waktu sekarang ini, ya, di penghujung Ramadan. Ayo kita sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu turunnya rahmat semakin luar biasa, semakin besar. Begitu kasih tahu. Wa ta'ahuduhum wa muraqabatuhum fi ibadatihim wa syiddatil muhafadzati alaihim. Ya, kita pantau anak-anak kita. Tentu suami, ya, mengajak istri, kemudian bapak ibu mengajak anak-anaknya untuk sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau mau masuk surga itu jangan sendiri saja. Ajak-ajak siapa? Pasangan. Ajak anak, supaya nanti alhamdulillah di surga kumpul lagi. Masya Allah. Ya, kurang sempurna kenikmatan kalau kita masuk surga sendirian. Ya, memang sudah nikmat, ya. Tapi alangkah nikmat dan baiknya dan sempurna kenikmatan tersebut kalau sama-sama apa? Bersama-sama lagi masuk surga. Masya Allah, ketemu lagi. Masya Allah, ya, ketemu lagi. Jadi istri dunia dan akhirat. Anak juga, walaupun di sana juga nanti akan ada pembahasan, ya, tentang naimul jannah, ya, kenikmatan-kenikmatan surga. Yaitu di antara kenikmatan itu, ya, berkumpul kembali bersama keluarga. Walaupun di sana usia para ahlul jannah itu semuanya sama. Berapa usianya? Usia mereka 33 tahun. Jadi dari eyang, buyut, kakek sampai cucu sampai cicit sama aja semuanya. Muda semua. Masya Allah. Nah itu, ya. Jadi Nabi SAW
ay qada ahlahu. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wajadda, yakni ijtahada fil ibadah. Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ziyadatan ala ibadatihi fil ashraini al-awwalaini. Lebih semangat dan lebih kuat lagi ibadahnya daripada 10 yang kedua yang sudah lewat. Maksudnya 2 10 ya, maksudnya 10 yang sudah lewat sebelumnya. Ya, 10 yang pertama lewat, 10 yang kedua lewat. Nah, pas 10 yang terakhir yang ketiga Nabi lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya. Wadhalik, dan itu salah satu sebabnya, li'anna fil ashril awakhiri lailatul qadri. Nah itu. Karena di 10 malam terakhir ada satu malam yang namanya Lailatul Qadri. Yang Lailatul Qadri ini khairun min alfi syahrin. Ya, nanti akan kita jelaskan tentang Lailatul Qadar ini. Dan yang keempat, yang Nabi SAW lakukan, wasyaddal mi'zar. Dan Nabi mengencangkan apanya? Sarungnya, tali di pinggangnya itu. Dan di sini ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama, yang dimaksud dengan syaddal mi'zar adalah jadda wajtahada fil ibadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, tapi ini sudah lewat dalam penafsiran yang ketiga tadi, dalam lafaz yang ketiga wajadda. Dan menurut sebagian ulama yang lain, pendapat yang kedua, yaitu maksudnya adalah syaddal mi'zar itu i'tazalan nisa. Nabi SAW sementara menjauhi siapanya dulu? Istri-istri beliau SAW. Artinya tidak menggaulinya. Walaupun tentunya di malam hari Ramadan boleh suami istri berhubungan, akan tetapi di 10 hari terakhir khusus ini Nabi SAW tidak menggauli istrinya. Karena apa? Sebabnya kenapa? Karena beliau melakukan apa? I'tikaf. Sementara itikaf, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman tentang syarat orang yang itikaf itu, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian ya campuri mereka, istri-istri kalian, sementara kalian sedang itikaf di mana? Di masjid. Dan penafsiran yang kedua ini lebih tepat. Kenapa? Yaitu Nabi menjauhi istri-istri beliau karena kalau kita tafsirkan bahwa syaddal mizar, kita tafsirkan jadda wajtahada lagi, yaitu bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka itu sudah diterangkan dalam lafaz yang sebelumnya, yaitu wajadda wa syaddal mizar. Ya. Dan ini adhar, lebih zahir li'atfihi ala ma qablahu, karena dia diatafkan dengan yang sebelumnya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awakhir. Dan Nabi SAW i'tikaf, selalu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, sejak Ramadan disyariatkan. Jadi Nabi itu mengalami Ramadan sebanyak 9 Ramadanat, ya, sebanyak 9 kali Ramadan. Karena Ramadan difardukannya tahun keberapa? Kedua Hijriyah. Ya. Sejak itu pula Nabi i'tikaf, ya, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau ummahatul mukminin. Wal mu'takifu mamnu'un minan nisa. Dan orang yang i'tikaf, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya, dilarang untuk berhubungan, ya, antara suami dan istri. Kemudian ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di 10 hari terakhir ini begitulah yang Nabi SAW lakukan. Justru beliau makin apa? Makin kencang ibadahnya, makin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya, semakin beliau perbanyak. Ya, dan kita hendaknya kalau ingin mendapatkan predikat
takwa seperti yang Allah harapkan, la'allakum tattaqun, tirulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang menghidupkan malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, maka sangat-sangat diharapkan dia akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadri khairun min alfi syahri itu tadi. Ya. Dan kalau kita lihat juga para salafus salih dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana mereka menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Ya. Ada satu riwayat dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih, ya, dari As-Sa'ib bin Yazid rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau menceritakan, amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dari. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan dua sahabat yang mulia, ya, para qurra, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhuma, an yaquma linnas. Umar memerintahkan mereka berdua untuk mengimami kaum muslimin, mengimami salat tarawih bi 11 rakaat, 11 rakaat. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail itu sunnahnya berapa? 11. Ya, walaupun ada khilaf yang berkepanjangan dari para ulama, ya, ada yang mengatakan boleh lebih dari itu. Tapi kalau kita bicara tentang afdaliyah dan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, mereka aslinya melakukan qiyamul lail itu berapa rakaatnya? 11 rakaat. Apa yang terjadi di sini? Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami kaum muslimin. Dikatakan, waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Dan sungguh, ya, qari kami itu, sahabat yang tadi ditunjuk itu, Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, membaca Al-Quran dalam salat tarawih tersebut bil mi'in, ya, dengan ratusan ayat. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi min tulil qiyam. Bahkan sampai-sampai di antara kami ada yang bertelekan pada tongkat karena saking lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan kami tidak selesai dari salat tarawih kami kecuali menjelang fajar ketika sahur. Nah, antum bisa bayangkan, ya. Itu di 10 hari terakhir itu para sahabat qiyamul lailnya makin hebat. Mulai ba'da isya, selesainya kapan? Furu'ul fajr, yaitu, ya, bidayatul fajr, yang menjelang sahur, sepertiga malam terakhir. Ya, kalau kita praktekkan ini pada kelengar kita, ya. Orang yang imamnya bacanya pendek aja 2 rakaat pada tiduran, aduh, kayaknya tuh capek banget gitu, masya Allah. Ya, ada yang ke belakang, setiap 2 rakaat kemana? Ke belakang. Ada yang ke tempat air, ya, air minum, ambil aqua lagi. Masya Allah. Padahal kita 11 rakaatnya cuma setengah jam doang. Kalau rada lama bacaannya paling berapa? 40 menit lah. Perhatikan, antara 30 sampai 40 menit saja. Para sahabat radhiyallahu anhum dari ba'da isya sampai kapan? Subuh. Jadi bubar tarawih itu tinggal sahur saja. Masya Allah. Lihat, ya, makanya mereka para salafus salih, ya, para pendahulu yang saleh, makanya mereka juga khairun nas, sebaik-baik manusia. Kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang ada pada generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ya. Dan kita bisa bayangkan juga, ikhwan dan akhwat fillah, bagaimana yang terjadi di negeri kita ini, berupa rekor salat tarawih 23 rakaat dalam 7 menit saja. La haula wala quwata illa billah. Tadi yang kita pendek aja tuh, imam kita setiap malam, ya, bergantian mengimami 11 rakaat itu 30 sampai 40 menitan. Anda perhatikan itu. Itu berapa rakaat?
11 ya. Ini 23 rakaat 7 menit. Bahkan katanya ada yang lebih rekor lagi 6 menit. Jadi 1 menit lebih cepat. Ya, masuk sampai Guinness of Record. Satu rekor yang memalukan, bukan membanggakan. Ya. Gimana kita katakan salat orang seperti ini sah? Siapa yang dia tiru? Rasul dan para sahabatkah salat malamnya? Ataukah yang dia tiru adalah para instruktur senam aerobik? Ya. Yang begitu cepat, yang selesai salat bukan pahala yang mereka dapat, akan tetapi keringat saja. Dan yakni kalau bukan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai mereka terkena firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah wala haula wala quwwata illa billah. Ya sudah capek-capek beramal saleh, akhirnya masuk apa? Ya, tasla naran hamiyah. Dan ini walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang Nasara yang beramal tanpa dalil, capek mereka beramal tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Allah dan Rasul, yang akhirnya mengantar mereka ke dalam neraka. Di sini kata para ulama tafsir ada syabah bi ahlil bid'ah. Di sini ada kemiripan ya. Ahli bidah itu ada banyak kemiripan dengan Nasara. Dari sisi apa? Beramal tanpa apa? Dalil, tanpa petunjuk yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sudah salatnya tidak menyelisih, tidak sesuai dengan Rasul, rakaatnya 11 ya. Taib, kita katakan ada khilaf memang. Di antara ulama ada yang membolehkan lebih dari itu. Tapi lihat kaifiatnya, bagaimana 11 rakaat kaifiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat qiyamul lail. Apakah sengebut itu seolah-olah mau racing naik motor saja ya, balapan? Ya. Kemudian seorang mukmin, ikhwan al-akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam bulan Ramadan ini ya terkumpul padanya 2 jihad yang harus dia hadapi. Yang pertama adalah jihadun bin nahari 'ala siyam. Yang kedua jihadun bil laili 'ala al-qiyam. Yang pertama jihad dia yang melawan hawa nafsunya di siang hari ya dengan cara berpuasa ya, dan berpuasa yang hakiki itu yang sangat tinggi tingkatannya itu, yaitu kata al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi ya, dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, saum itu ada 3 marotib ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ya saumul awam, puasanya orang apa? Awam, yaitu hanya sekedar apa? Al-imsak anil mufattirat, anil akli wasyurbi wal mufattirat. Orang dia hanya sekedar menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa secara zahir. Yang kedua mulai lebih tinggi, yaitu saumul khassah, puasanya orang-orang yang mulai khusus ya, makin mengerucut ya, makin sedikit. Yaitu dia hanya tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa, tapi dia juga menahan diri dari berkata-kata ghibah, menahan lisannya. Jadi berpuasa saumnya, berpuasa lisannya, berpuasa matanya, berpuasa telinganya dari hal-hal yang haram. Dan yang tahapan yang paling tinggi adalah saumu khasatil khasah. Ya, puasanya orang khusus dari orang-orang khusus. Ya. Jadi dia bukan hanya sekedar berpuasa dari makan dan minum dan ghibah dan namimah dan kadzib, dusta, ataupun berkata-kata keji dan mungkar, tapi dia juga yakni berpuasa dari hal-hal yang sekiranya ya, perkara-perkara walaupun itu mubah, tapi sekiranya kalau dilakukan bisa membuang-buang waktunya. Ini berarti lebih hebat lagi. Dan ini saumnya para anbiya dan rasul dan para salafus salih secara umum. Ya. Jadi di situ kita yakni
Ya, ada dua jihad yang kita lakukan. Yang pertama adalah jihad karena berpuasa di siang hari, dan yang kedua jihad karena kita qiyamul lail di malam hari. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang i'tikaf, tentang syariat i'tikaf. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Ini hadisnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan, melakukan i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, merupakan dalil ya, disyariatkannya i'tikaf, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini merupakan keutamaan i'tikaf, yang artinya i'tikaf itu adalah luzumul masajid. Ya, luzumu masjidin minal masajid. Seseorang berniat untuk berdiam di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk litafarruqi li taatillahi Subhanahu wa taala, ya, fokus dan lebih konsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan. Dan i'tikaf hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 tadi yang sudah dibawakan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian ya menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di mana? Di masjid. Dan adapun sunnah, maka tadi dalilnya dari hadis Abdullah bin Umar dan juga hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan juga, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Ya, berarti beliau melakukan 9 kali i'tikaf. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian kata Aisyah, ya, sunnah ini dilanjutkan oleh para istri beliau sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud dari i'tikaf atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mensyariatkan i'tikaf dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam majalis syahri Ramadan. Ya, beliau mengatakan wal maqsudu bil i'tikaf inqita'ul insani 'anil nas liyatafarraqa li ta'atillahi fi masjidin min masajidihi. Jadi maksud dari pensyariatan i'tikaf itu adalah agar seseorang fokus ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan diri dari segala macam hubungan duniawiyah antara sesama manusia. Ya. Talaban li fadlihi wa thawabihi, tentu untuk mendapatkan atau mencari pahala dan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga idrak Lailatul Qadar. Dan supaya dia mendapatkan satu malam keutamaan yaitu malam Lailatul
qadar. Ini kata beliau ya. Adapun Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan lebih panjang lebar lagi ya. Yang intinya itikaf itu latihan sebelum seseorang dikuburnya. Karena di kuburan itu dalam keadaan sendiri dia. Sendiri. Yang menemaninya hanya amal salihnya. Ya, kalau punya amal saleh. Kalau tidak ada amal saleh, yang menemaninya berarti amal apa? Amal talihnya, amal buruknya, naudzubillahi min dzalik. Nah, dengan iktikaf orang melatih diri sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, tafarruq, konsen, ya. Memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dikatakan walidzalika yanbaghi lil mu'takif an yashtaghila bidzikri wal qiraati was salati wal ibadah. Orang yang iktikaf hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan berzikir, qiraatul Quran, baca Al-Quran, wassalah, memperbanyak salat-salat sunnah, wala ibadah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Wa an yajtaniba ma la ya'nihi min hadithid dunya, dan dia hendaknya menjauhkan diri dari mengobrol, ya, berbincang-bincang dengan sesama peserta iktikaf tentang urusan dunia. Nah ini. Dan kita banyak ya alami, yakni kita sering lihat juga para peserta iktikaf itu ada yang kebanyakannya nggak paham tentang maksud dia mengikuti apa? Iktikaf. Bukan berarti nggak boleh ngobrol sama sekali, ya. Tidak, sesama peserta iktikaf silakan ngobrol, tapi seperlunya saja. Seperlunya saja. Adapun kebanyakan waktunya dia fokus untuk beribadah, baca Quran dan seterusnya, zikir. Ya. Jadi iktikaf itu tujuannya untuk mendekatkan diri, memperbaiki kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa an yatahaddatsa qalilan. Nah, enggak mengapa, tidak masalah kalau dia ingin ngobrol sedikit saja, bihaditsin mubah, dengan obrolan yang mubah. Ya. Baik sesama peserta iktikaf ataupun dengan keluarganya ketika dikunjungi, ya. Nah, ini enggak masalah. Jadi iktikaf adalah untuk ibadah. Dan sebagian peserta iktikaf juga ada yang hanya sekedar ibaratnya itu pindah tidur saja. Ya. Yang tadinya di kamarnya di rumah pindah ke mana? Ke masjid. Bahkan subhanallah ada yang bawa kasur dan bantal. Ya, jadi dia bawa kasur lipat dengan bantalnya itu. Jadi sudah siap-siap tidur di mana? Di masjid, bukan iktikaf. Ya tidur saja memang akhirnya. Tidur, ya. Subhanallah. Ya, ini ngapain ya? Daripada di masjid mending tidur di mana? Kalau mau tidur mah di mana? Ya di rumah, ya. Di masjid dia ibadah. Ya. Adapun kalau ngobrol ya boleh saja, tapi tadi sedikit dan sebentar. Karena memang ini dilakukan juga oleh Nabi SAW. Nabi pernah dikunjungi oleh salah satu istri beliau, Sofia binti Huyai Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Sofia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fa haddathtuhu thumma qumtu li anqalib. Aku pernah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang iktikaf di malam hari, ya, aku kunjungi beliau. Lalu aku berbicara dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma qumtu li anqaliba, kemudian aku sudah, ya, bangun lagi untuk pulang. Li ansarifa ila baiti faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'i, dan Nabi pun hanya sekedar mengantarkan aku, ya, sampai depan masjid itu. Dan syariat orang yang iktikaf, ya, itu syaratnya dia tidak boleh tadi, ya, berhubungan antara suami istri berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tidak boleh juga dia keluar dari masjid kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Karena Nabi SAW saja tidak keluar dari masjid beliau, ya,
sama sekali. Beliau pun ketika disisirkan rambutnya oleh Aisyah, beliau di dalam masjid dan Aisyah dari jendela masjid itu menyisir rambut Nabi SAW dan mengeramasi rambut Nabi SAW sebagaimana riwayat-riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Aisyah pernah mengatakan begini, kana Nabi SAW yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun. Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari dalam masjid wa huwa mu'takifun, dan Nabi lagi i'tikaf. Fa aghsiluhu wa ana haid. Aku membasuh, mencuci kepala beliau sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam keadaan haid. Ya. Dalam riwayat kanat turajjilun Nabi, Aisyah itu menyisir rambut Nabi SAW dan Nabi dalam masjidnya. Ya. Nah begitu. Nah dari hadis-hadis tersebut ulama ya mengklasifikasi tentang keluarnya, hukum keluarnya orang yang i'tikaf dari masjid ini ada 3 kondisi dan keadaan. Yang pertama, al-khuruju li amrin la budda minhu tab'an aw syar'an. Kita lihat keluarnya ini adalah untuk perkara yang sifatnya darurat mau tidak mau, baik secara tabiat ataupun secara syariat. Seperti apa misalkan? Seperti qada'ul hajah. Tabiat manusia adalah buang apa? Hajat. Nah ini yang seperti ini mau tidak mau harus kemana dia? Keluar masjid, karena tidak ada hammam, tidak ada toilet di dalam masjid. Maka yang seperti ini tidak masalah keluarnya dari masjid. Seperti juga misalkan dia batal dan harus wudu, karena syarat sahnya salat adalah dalam keadaan toharoh dan tempat wudunya di luar masjid misalkan, maka dia tidak masalah keluar dari masjid. Atau dia misalkan pas ketiduran di masjid junub, dia mimpi basah, harus mandi di luar, maka ini tidak masalah juga. Maka kata para ulama, fahadha jaiz, fahadhal khuruju jaizun. Keluar seperti ini sifatnya hukumnya adalah boleh. Kenapa? Idza lam yumkin fi'lahu fil masjid, karena memang tidak mungkin dilakukan di dalam apa? Masjid. Fa in amkana fi'luhu fil masjid fala. Selama memungkinkan dilakukan di dalam masjid, maka tidak boleh keluar. Ya. Ini yang pertama. Ini jenis keluar yang pertama. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Jenis keluar yang kedua, keluarnya peserta itikaf, jenis yang kedua yaitu apa? Al-khuruju li amri ta'atin la tajibu alaih. Ya. Dia keluar dari masjid untuk melakukan satu ketaatan juga kepada Allah, satu ibadah, tapi ibadahnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Seperti apa? Seperti ingin menjenguk orang sakit, iyadatil marid. Atau seperti wasyuhudil janazah, mengikuti pengurusan jenazah, penyelenggaraan jenazah. Ya, ikut salat jenazah misalkan, atau bahkan dia ikut memandikan, mengkafani dan seterusnya. Ini tidak fardu ain. Ya, ini fardu kifayah. Dan juga bahkan kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak ada kewajiban. Maka yang seperti ini diperinci. Kalau dia sejak awal niat i'tikafnya tidak mensyaratkan, maka dia tidak boleh keluar. Jadi mensyaratkan begini, ketika masuk ya, nanti yang mau i'tikaf berarti nanti sore nih ya, siap-siap ke masjid. Dia berniat dengan mensyaratkan begini, ya Allah saya mau i'tikaf, tapi kalau nanti ada keluarga saya atau teman saya atau kerabat saya yang sakit atau yang bahkan mau mati, saya akan keluar dari masjid. Itu berarti an-niyatu ma'asyarat, niat dengan apa? Dengan syarat. Maka yang seperti ini boleh. Kalau di awal dia sudah berniatnya dengan apa tadi? Dengan menyebut syarat itu tadi. Tapi kalau tidak, ya dia niat i'tikaf dari awal sampai akhir, ya. Lalu tiba-tiba di hari ke-22, hari 23, 24 ada yang sakit, maka dia tidak boleh apa? Keluar. Karena i'tikafnya pada saat itu sudah
lazim artinya sudah harus dia lakukan, sementara ibadah yang tadi hanya hukumnya apa? Sunnah saja. Jadi kalau dia mensyaratkan boleh, ya. Jadi pada asalnya fala yaf'aluhu, jangan dia lakukan tadi menjenguk orang sakit, mengurus jenazah, pada asalnya jangan dilakukan illa kecuali an yashtarita dzalika ibtida'a i'tikafihi. Kalau dia sudah mensyaratkan sejak awal i'tikafnya. Ya. Di sini Syekh Utsaimin menjelaskan mithlu an yakuna indahu maridun yajibu an ya'udahu. Misalkan di awal i'tikaf dia itu sudah tahu ya ada kerabatnya yang sakit. Ya, mungkin nanti di hari kesekian dia mau jenguk atau bahkan di hari sekian dikhawatirkan mati. Ya, nanti dia keluar dari masjid untuk mengurus jenazahnya. Maka yang seperti ini selama dia melakukan syarat ini tidak masalah. Tinggal satu jenis keluar yang ketiga. Ya, keluarnya mu'takif peserta i'tikaf yang ketiga yaitu al-khuruju li amrin yunafil i'tikaf. Dia keluar dari masjid dengan tujuan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan maksud iktikaf. Contohnya keluar untuk apa? Dikatakan di sini kal khuruji lil bai'i wasyira. Ya. Saya mau keluar Ngapain? Mau belanja di mall. Boleh tidak ini yang ketiga? Enggak boleh. Karena belanja tidak wajib, tidak juga apa? Sunnah. Dia perkara yang mubah memang, tapi bertentangan dengan maksud dan tujuan apa? I'tikaf. Atau juga dengan tujuan wajima'i ahlihi. Ya. Peserta i'tikaf minta izin ke panitia i'tikaf, izin mau mana, mau keluar. Kemana Pak? Ya keluar aja, saya nggak tahan saya sama istri saya. Ya. Nggak bisa. Ya, berarti i'tikafnya apa? Batal. I'tikaf yang syar'inya yang harusnya dia lakukan dari awal malam 21 sampai malam Id itu batal sudah. Ya. Maka yang seperti ini fala yaf'alhu la bi syartin wala bi ghairi syart. Dia tidak boleh keluar baik dengan ataupun tanpa syarat. Ya. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Li'annahu yunaqidul i'tikaf wa yunafil maqsuda minhu. Ini bertentangan dengan maksud i'tikaf dan hikmah disyariatkannya i'tikaf. Ya. Nah, dari sini barangkali banyak pertanyaan dari jamaah ya. Boleh enggak saya i'tikafnya cuma beberapa jam saja? Seperti para karyawan, para pekerja ya yang masih ngantor, itu kan nggak mungkin i'tikaf dia 10 hari, ngambil cuti 10 hari full misalkan, nggak bisa. Dia tetap harus kerja. Bahkan ada yang sampai hari Id juga masih apa? Masih kerja, kayak operator-operator itu, ya. Nah itu gimana? Dia bilang saya biasanya i'tikaf itu dari habis maghrib, kemudian tarawih, kemudian sampai tengah malam saja. Gimana, boleh enggak? Atau dia bilang saya biasanya dari maghrib sampai sahur saja. Nah di sini kata para ulama boleh, silahkan. Tapi itu bukan mana i'tikaf yang syar'i yang dimaksud yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu masuk sejak malam 21 dan keluar di malam apa? Id. Itu i'tikaf yang dimaksud yang syar'i ya di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti lalu enggak boleh orang berdiam diri, karena i'tikaf secara makna etimologi bahasa artinya adalah habsun nafs atau luzumu al-masjid. Seseorang membiarkan dirinya, membuat dirinya diam untuk di masjid berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Bahkan ada yang biasanya cuma 1 jam saja, dari habis subuh sampai terbit matahari. Ngapain? Baca Quran, berzikir. Saya mau i'tikaf 1 jam. Silakan. Tafadhol. Dan ini tetap kata para ulama lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi ya kita katakan dia mu'takif lughatan. Dia orang yang i'tikaf hanya secara makna apa? Bahasa saja.
dapat pahala, tapi tentunya pahalanya ya sesuai dengan amalnya. Yang sedikit ya pahalanya sedikit, yang itikafnya full dan lillah ta'ala sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tentu pahalanya juga lebih apa? Besar. Itu hadis yang kedua tentang i'tikaf. Berikutnya hadis yang ketiga. Yaitu tentang keutamaan Lailatul Qadar. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri, barang siapa yang qiyamul lail, ya bertepatan dengan Lailatul Qadri, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini merupakan dalil keutamaan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadri wa qiyamiha, dan ini merupakan dalil juga orang yang menghidupkan malam tersebut, ya. Dan pahala yang sangat besar tadi, ya, selain diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, orang yang Allah berikan taufik untuk beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama berapa lama? 1000 bulan, bahkan lebih baik. Lailatul Qadri khairun, lebih baik min alfi syahrin. Lebih baik maksudnya daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan, ya 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar, ya. Dan 1000 bulan itu, ya, artinya 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan, ya ikhwan, itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar yang semua antum sudah hafal insyaallah, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri, nah ini Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa yang terjadi juga di malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya. Subhanallah. Satu malam, Lailatun wahidatun khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya tadi lebih baik daripada 30.000 malam. Dan sama dengan juga lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Coba ada enggak di sini yang usianya sudah 83 tahun 4 bulan? Ya. Paling tua di sini siapa? Taruhlah yang di sini ada yang usianya 60 tahun misalkan. Itu apakah 60 tahun ibadah semua? Ya. Lihat dari mulai ceprot dari perut ibunya. Ya. Apakah langsung sujud ibadah pada Allah? Ya, tidak. Bayi dulu, anak-anak dulu, ya, terus sampai akhirnya remaja, baru balik, ya, belum beribadah, ya, belum beribadah secara full. Terus juga masa muda, apakah juga langsung jadi ahlus sunnah wal jamaah, jadi salafi? Ya, enggak. Berbagai macam tahapan dulu, pengenalan Islam, mencari-cari, ya, sampai akhirnya pas mulai mengenal sunnahnya di masa tua, mulai
beribadah dengan benar sesuai dengan sunnah. Itu yang usianya berapa tadi? 60 tahun. Antum bayangkan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, 83 tahun 4 bulan ibadah semua. Lebih baik lagi khairun min alfi syahr. Nah ini. Berarti dikatakan di sini ya, wa alfu syahrin tazidu ala 83 aman fahuwa umrun tawil. Ini satu usia yang sangat lama, yang panjang. Umat Nabi Muhammad itu kisaran usianya antara 60 sampai berapa? 70 tahun saja kata Nabi SAW. Wa aqalluhum man tajawazu dzalik. Sedikit yang lebih dari 60 sampai 70 tahun itu. Fahuwa umrun tawilun law qadahu al-muslim ya kullahu fi ta'atillahi azza wajalla. Semuanya itu dia lakukan seolah-olah dia taat kepada Allah semuanya 83 tahun 4 bulan ini. Falailatul Qadri wa hiya lailatun wahidah. Sementara Lailatul Qadar itu hanya satu malam saja. Khairun minhu, lebih baik daripada yang 1000 bulan itu tadi. Wa hadza fadlun azim. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Tadi ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dan tentunya turunnya malaikat itu tidak hanya sekedar turun. Malaikat turun membawa rahmah dan barakah. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau ya, turunnya malaikat itu ya membawa rahmat. Wa yustahabbul iktsaru minad du'a fi jamil awqat. Ya, sehingga di situ malaikat pun ingin ya menyemarakkan malam Lailatul Qadar dengan banyak-banyak beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakthuru tanazzulul malaikati fi hadhihi lailah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Malaikat banyak yang turun di malam itu. Likathrati barakatiha, karena betapa banyak keberkahan Allah turunkan di malam itu. Wal malaikatu yanziluna ma'a tanazzulil barakati war rahmah, dan malaikat itu turun bersama turunnya barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an, sebagaimana malaikat juga dalam hadis-hadis turun ya ketika orang-orang pada baca Quran, ikut mendengarkan di situ. Wa yuhituna bihilaqidz dzikri, ya, dan malaikat juga menaungi dan meliputi halaqah-halaqah zikir, halaqah ilmu. Wa yad'una ajnahatahum li talibil ilmi bisidq, dan mereka ya meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu yang benar lillah Subhanahu wa taala. Nah itu tanazzalul malaikatu warruh, bahkan ruh pun, ruh yang dimaksud apa? Siapa yang dimaksud? Jibril alaihi salatu wassalam, ya, komandannya para malaikat ini, ya, ikut turun. Warruhu fiha biidzni rabbihim, ya, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, untuk mengurus dan mengatur, menetapkan segala urusan, yang akhirnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraanlah, keselamatanlah ya terjadi di malam itu sampai terbit fajar. Ya. Dan di malam itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala takdir dalam 1 tahun. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, ya, bisa antum lihat surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 8. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut, ya, diperincilah, ditetapkanlah, ditentukan segala perkara dari Allah yang bijaksana. Amram min indina inna kunna mursilin. Ya, dan takdir yang dimaksud adalah takdir sanawi, yaitu takdir tahunan. Ya. Adapun takdir yang sifatnya at-takdirul am, takdir secara umum yang sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz, ini tidak akan berubah. Ini sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Ya.
Dan satu hadis yang terakhir yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yujawir itu ya'takif, ya, i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Wa yaqul, Nabi bersabda begini, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan Lailatul Qadar ini fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat lebih jelas lagi, fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Hadis ini merupakan dalil bahwa seorang muslim diperintahkan, muslim dan muslimah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk betul-betul mencari malam keutamaan Lailatul Qadar. Dan itu terjadinya di salah satu malam ganjil dari 10 malam terakhir. Berarti di malam berapa aja? 21, 23, 25, 27 atau 29, dan hadis-hadisnya sangat banyak dari Nabi SAW. Ya, suruh cari kita. Nah, makanya disyariatkan i'tikaf, karena orang yang i'tikaf dengan benar itu, ya, setiap malamnya dia menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, maka sangat diharapkan dia berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Dan ini tadi disebutkan di malam-malam ganjilnya. Dalam hadis semua disebutkan, ya, ada yang malam 21, ada yang malam 23, 25, 27, dan memang yang paling banyak dan hadis-hadis yang sahih itu di malam 27. Oleh karena itu ulama khilaf tentang apakah Lailatul Qadar itu di satu waktu yang menetap saja atau memang berpindah-pindah. Ya, artinya tidak bisa kita tetapkan. Ini ada dua pendapat ulama. Dan yang lebih sahih dan rajih wallahu a'lam bishawab, bahwasanya Lailatul Qadar itu, ya, tidak kita ketahui. Ini ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas Nabi hanya kasih tahu kita terjadi di salah satu malam apa? Ganjil. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama tafsir, di antaranya juga oleh Al-Imam Asy-Shinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, kitab tafsir, la takhtassu Lailatul Qadri bi lailatin muayyanah. Lailatul Qadar itu tidak khusus terjadi pada satu malam tertentu saja dari tahun ke tahunnya, tidak. Bal tantaqilu. Ya, bahkan dia bisa berpindah-pindah. Jadi bisa jadi tahun lalu Lailatul Qadar di malam keberapa? 21. Bisa jadi tahun ini di malam keberapa? 23 atau 25 atau wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kapan Allah turunkan itu malam keutamaan. Ya. Fatakunu fi amin, ya, fatakunu fi amin lailata 27 mathalan. Bisa jadi di dalam satu tahun tertentu terjadi di malam 27. Wa fi akhar, dan di tahun yang lain lailatul 25, malam 25. Taba'an li masyiatillah, semuanya bergantung dari kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatihi, dan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wal ahaditsu tufidu dzalik. Karena memang hadis-hadisnya menunjukkan demikian. Waqad ukhfiyat Lailatul Qadri 'alal ummah, dan sengaja pengetahuan Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan, ya, terhadap umat Islam. Ya. Hikmahnya apa? Ya. Liyataharrahal muslimun, supaya kaum muslimin terus mencarinya. Coba kalau sudah Nabi tetapkan misalkan Lailatul Qadar itu terjadinya di malam keberapa misalkan? 27 misalkan, ya. Itu nanti masjid hanya ramai di malam keberapa? 27 saja. Dan ini kenyataan. Karena sekali lagi memang ulama khilaf dalam hal ini. Antum bisa lihat kalau antum pernah umrah di bulan Ramadan, terkhusus di akhir-akhir Ramadan,
Itu Masya Allah, yang namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu di malam 27 full, ya, penuh sekali seperti haji. Sebelumnya dan setelahnya biasa lagi, ya ramai tapi tidak tidak sekrodit dan tidak seramai kalau malam keberapa? 20. Karena awam kaum muslimin tahunya di sana itu Lailatul Qadar itu menetap di malam keberapa? 27 saja. Ya memang ada pendapat ulamanya memang. Ya, tapi itu akibatnya. Dampaknya akhirnya masjid hanya ramai di malam keberapa? 27. Jadi yang sahih wallahu alam, dan ini pendapat muhaqqiqin, falam tabqa ma'rifatuha ka sa'atil jum'ah. Jadi Lailatul Qadar itu tidak diketahui dari tahun ke tahunnya, seperti tidak diketahuinya sa'atul jum'ah, yaitu waktu dikabulkannya doa di hari Jumat. Ini kan khilaf ulamanya banyak juga. Dan yang paling masyhur dua pendapat. Kapan dan kapan? Yang pertama adalah waktu mustajab doa di hari Jumat itu ketika yakni khatib ya naik mimbar di waktu yang sangat sedikit itu, ya. Dan pendapat yang kedua yang lebih sahih adalah ba'da apa? Asar sampai menjelang apa? Maghrib. Ini enggak tahu ini kita. Nabi hanya memberi tahu cari itu waktu mustajab di hari Jumat. Demikian pula seperti Lailatul Qadar. Hikmahnya tadi liyataharrahal muslimun, supaya kaum muslimin terus mencarinya dari malam ke malam, terus dia hidupkan malamnya itu. Wa ta'lu wa himmatuhum wa yashtadda talabuhum, dan terus semangatnya makin kuat, ya. Dan tentunya kita jangan mencari-cari tandanya. Memang tanda-tandanya itu disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasannya di malamnya itu bagaimana langitnya cerah, ya, tidak hujan, tidak panas, tidak terlalu dingin, la harata wala baridah. Dan tanda di pagi harinya itu mataharinya tidak bersinar terlalu apa? Terlalu panas, terlalu terik, ya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang sibuk mencari apanya? Tandanya saja, ya. Waduh, ini kayaknya tadi malam ini apa Lailatul Qadar. Dianya mah tidur aja, ya. Ya terus kalau tadi malam ente ngapain tadi malam memangnya? Jadi sibukkan diri kita dengan ibadah, itu yang paling penting. Mau ada tandanya ataupun tidak, yang jelas kalau kita sibukkan di 10 malam terakhir dengan ibadah, mau tidak mau salah satunya ada yang kena Lailatul Qadar. Ya. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, sebagian kaum muslimin nanya, ya, itu kan tanda yang disebut oleh Nabi itu tanda faktor luar, ya, suasananya, cuacanya. Tapi ada yang nanya tanda orang yang sudah dapat Lailatul Qadar gimana Ustadz? Ya, apakah di pagi harinya dia nyengir terus gitu, ya? Berarti malamnya itu dapat apa? Lailatul Qadar. Apakah di pagi harinya dia menjadi kuat seperti Huluk, ya, kuat begitu, ya, atau bagaimana? Enggak penting itu, enggak penting. Yang paling penting bagaimana kita beribadah di malam harinya, di setiap malamnya, di 10 malam terakhir Ramadan. Itu hikmahnya kenapa Lailatul Qadar tidak diketahui. Karena memang ada hadis dalam Sahih Bukhari, ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan begini nih, subhanallah. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadar. Nabi SAW satu hari di bulan Ramadan, ya, keluar kepada kita para sahabat untuk awalnya dengan tujuan untuk memberitahu kami tentang kapan Lailatul Qadar. Ini asalnya, awalnya. Lalu fatalaha rajulani minal muslimin. Di antara kami kaum muslimin, para sahabat, ada 2 orang yang bertengkar sementara Nabi datang. Bertengkar, ribut, ya. Talaha, musyahana, ya, ribut, enggak tahu, ya, namanya manusia, ya. Walaupun sahabat kadang suka ribut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bersabda bagaimana? Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri. Aku sengaja keluar kepada kalian ini ingin memberitahu tentang kapan Lailatul Qadar.
Fatalaha fulanun wa fulan, tapi ternyata aku lihat si fulan dan fulan bertengkar. Farufi'at, maka diangkat sudah pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar. Wa asa an yakuna khairan lakum, lalu kata Nabi SAW, dan itu semoga lebih baik untuk kalian. Fatamisuha, lalu kata Nabi SAW di akhir hadis, maka carilah oleh kalian, cari sendiri oleh kalian, fit tasi'ati wasabi'ati wal khamisah. Ya, di malam yang ke-9, maksudnya yang terakhir 29, wasabi'ah 27, atau wal khamisah 25. Lihat itu, ada 25, 27, 29. Nah, para ulama mencermati kata-kata dalam hadis di sini, kata-kata yang berbunyi fatalaha fulanun wa fulan. Si fulan dan fulan bertengkar di hadapan Nabi SAW, ya, yaitu mukhasamah, munaza'ah dan musyatamah, ya, bahkan ribut, saling marah satu sama lain. Wa raf'ul aswat, bahkan saling mengangkat suara di depan Nabi SAW. Nah, kata para ulama, wa dzalika syu'mun, dan ini adalah satu kesialan. Ini penghalang turunnya ilmu. Bertengkar ketika talabul ilmi ini menghalangi turunnya ilmu dan menghalangi masuknya ilmu kepada seseorang. Akhirnya walihada hurimu barakata lailatul qadri fi tilkal lailah. Mereka tidak tahu tentang kapan Lailatul Qadar, dan ini ternyata kata Nabi wa asa an yakuna khairan lakum, dan ini semoga lebih apa? Baik untuk kalian. Jadi kalian enggak tahu kapan Lailatul Qadar itu lebih apa? Lebih baik, supaya kalian semangat terus mencari keutamaannya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskannya sebagaimana dalam tafsirnya, ya, fihi istinasun lima yuqal innal mumarata taqta'ul faidata wal ilman nafi'. Nah, ini di sini, dari sinilah diambil satu kaidah yang berbunyi innal mumarat, sesungguhnya pertengkaran, keributan itu taqta'ul faidah, ini memutuskan faidah ilmu, wal ilman nafi', ya, dan ilmu yang bermanfaat. Wa kama jaa fil hadits, dan sebagaimana dalam hadis disebutkan, innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ya. Nah, itu ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang kita disuruh oleh Nabi SAW mencari keutamaan Lailatul Qadri. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya menjelaskan begini, setelah beliau tadi membawakan tentang hadis-hadis Lailatul Qadar, ya, di bawah bab Tahari Lailatul Qadri fil witri minal ashr al-awakhir. Bab dalam Sahih Bukhari ada bab judulnya disyariatkan mencari Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Kata Ibnu Hajar, wa fi hadhihi tarjamati isyaratun ila rujhani kauni Lailatul Qadri munhasiratan fi Ramadan. Ya, dalam bab ini terdapat satu isyarat bahwa pendapat yang rajih bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan apa? Ramadan. Ya. Tsumma fil ashr al-awakhir minhu, dan di bulan Ramadan itu pun lebih menyempit lagi, terjadinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Tsumma fi autarihi la fi lailatin minhu bi'ainiha, dan dari 10 malam terakhir itu Nabi lebih persempit lagi di malam apanya? Ganjilnya saja. Dan Nabi tidak memberitahu di salah satu malamnya saja. Nabi tidak kasih tahu di malam ini saja, tidak. Tapi Nabi suruh kita semua mencari di malam-malam ganjilnya. Wa hadza huwa alladhi yadullu alaihi majmul akhbari waridati fiha, dan inilah yang ditunjukkan oleh seluruh akhbar, ya, hadis-hadis, kabar-kabar yang berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan Ibnu Hajar Masya Allah, ya, dalam Fathul Barinya itu membawakan, ya ikhwan, pendapat ulama tentang kapan terjadi Lailatul Qadar itu, membawakan sampai lebih dari 40 aqwal, lebih dari 40 pendapat ulama. Coba satu bulan Ramadan saja cuma berapa hari coba?
30 hari ini pendapatnya sampai berapa? Sampai lebih dari ini gimana? Ternyata anak cek juga ya, ada di antara ulama ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu di luar bulan Ramadan. Ini masalahnya. Ada yang bilang di bulan Muharram, ada yang bilang ini lebih jauh dari dalil yang ada. Dan yang sahih ya, tidak bisa ditetapkan kapan terjadinya. Makanya kalau kita simpulkan secara keseluruhan perkataan tadi itu cuma dua saja pendapat yang paling sahih. Yang pertama adalah pendapat yang menetapkan kapan waktunya, dan ini yang paling rajihnya adalah malam 27. Dan yang kedua pendapat yang mengatakan tidak bisa ditetapkan. Dan ini pendapat yang kedua ini yang benar. Karena memang hadis-hadis itu tidak sharih, tidak jelas bahwasanya Nabi menetapkan di tanggal sekian di malam ganjil-ganjil, tidak. Nabi bahkan menyuruh secara umum taharrau Lailatul Qadri ya fil witri minal ashr awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di salah satu malam ganjilnya di bulan Ramadan. Ya. Jadi ya ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, manfaatkan ini sisa waktu di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah tinggal berapa hari lagi, berarti 10 hari lagi. Ya. Menghitung hari Lebaran, ya. Begitu. Bahkan Masya Allah sebagian ikhwan sudah banyak yang pada belanja untuk Lebaran, Masya Allah, ya, belanja ketupat. 10-nya kemana ini? 10 harinya ini, ya. Nabi justru semangat di 10 hari terakhirnya. Dan Ibnu Qayyim sampai-sampai membawakan satu ibarat, ya. Hewan kuda itu yang memiliki sifat peri kehewanan, ya, itu ngerti secara fitrahnya bahwasannya kalau dia diajak balapan, ya, di balapan pacuan kuda itu, di lap yang terakhir, di putaran yang terakhir itu dia semakin apa? Larinya kencang, semakin mengerahkan tenaganya. Dengan fitrahnya dia faham itu, supaya mencapai garis apa? Finish. Bahkan sampai di putaran terakhir itu ada kuda yang sampai terjungkal-jungkal, ya, sampai luar biasa mengerahkan tenaganya. Maka kita manusia hendaknya lebih berakal daripada siapa? Kuda ini. Ini hari-hari terakhir ini subhanallah, Nabi SAW gaspol, ya, dalam ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga hendaknya begitu. Tapi kenyataannya fenomena kaum muslimin justru terbalik. Antum lihat di malam pertama Ramadan, masjid-masjid gimana coba? Oh, luar biasa. Ya, sampai-sampai sendal pada hilang. Saking apanya? Penuhnya. Hari kedua ya masih ramai lah, hari ketiga, keempat. Seminggu pertama mulai yakni maju softnya. Ya. Mulai maju itu masjid soft-softnya. Sekarang coba bagaimana? Harusnya kan makin penuh harusnya, ya, harusnya sebagaimana yang Nabi lakukan. Ini enggak makin sepi. Ya. Jadi kaum muslimin sekarang itu 10 hari pertama masjid ramai, 10 hari kedua terminal dan stasiun ramai, 10 hari ketiga mall ramai. Ya. Subhanallah. Tapi sekarang enggak boleh mudik sih, ya. Ya. Ya, itulah ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hadis berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, tentunya masih banyak ya hadis-hadis yang lain. Insyaallah nanti ada satu pertemuan lagi ya hari Ahad depan. Dan di sini qadarullah belum bisa diadakan i'tikaf, tapi bagi siapa yang ingin i'tikaf, ya berarti masuknya nanti mulai nanti malam ya, pada asar sudah siap-siap di sini. Itu ngurus sendiri ya. Kita tidak mengadakan panitia apa? I'tikaf karena kondisinya masih seperti ini, walaupun kita paham juga dan tahu sudah banyak di masjid-masjid yang lain sudah mengadakan apa? I'tikaf. Tapi karena di sini pertama
kaitannya masjid ini dengan lembaga pendidikan ya, khawatir nanti kalau itikaf kumpul-kumpul lagi, kerumunan lagi, ada yang kena lagi, nanti libur lagi, anak-anak kesian. Ya, daring melulu. Daring itu apa? Ya online melulu belajarnya. Ya. Udah gitu diancam-ancam terus sama yakni pemerintah ya, dalam arti kalau nggak mau divaksin nanti nggak bisa tatap apa? Muka. Ya. Dan sekarang habis divaksin pada sakit lagi, subhanallah. Ya. Jadi serba salah kita ini. Jadi akhirnya ya kita ambil jalan tengah, tidak diadakan, tetap tarawih ada, bahkan kita punya para imam juga, tapi untuk i'tikaf sementara belum kita adakan karena dikhawatirkan itu tadi. Ini menyangkut lembaga pendidikan. Nanti kalau ditutup, ya sekolah juga terus dilanjutkan liburnya kan repot seperti itu. Tapi barang siapa yang mau i'tikaf, datang sendiri ke sini, ngurus makan minum sendiri, ada yang nganter siapa istrinya atau siapa, silahkan. Kan kalau tahun-tahun yang lalu, tahun lalu nggak ada ya, betul-betul awal-awal pandemi. Tahun yang sebelumnya lagi 2019 sampai itu kita adakan i'tikaf, alhamdulillah, semarak ya, rame. Tapi qadarullah tahun ini belum kita adakan lagi, tapi bagi siapa yang ingin i'tikaf maka silahkan ya, ini i'tikaf sendiri, ngurus sendiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.